Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3, kelas GK1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai penilaian dan evaluasi pada aspek kemampuan mengaplikasikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ian Irdiansyah MPD selaku dosen pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan PPG Prajabatan Gelombang 1 di Universitas Pakuan Bogor. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liri Amelianda dan rekan-rekan saya yang lainnya ada Devi Triati, Hasna Wulan, dan Tian Febianti. Baik, sebelum kami melanjutkan ke pembahasan inti mengenai indikator penilaian dan evaluasi kemampuan aplikasi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kemampuan aplikasi. Nah, menurut kami, aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi penerapan yang baru dan bermacam-macam dengan penerapan yang benar dan sesuai kenyataan. Mengaplikasikan juga mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Pada kemampuan aplikasi terdapat 5 indikator penilaian dan evaluasi, di antaranya efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun atau graceful. Pada indikator yang pertama, yaitu efektif, penilaian yang dikembangkan harus mampu mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk contoh, kami menggunakan materi rangkaian listrik. Pada indikator efektif, instrumen yang digunakan harus mampu mengukur keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ya, ini tujuannya memahami rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, pada indikator yang kedua ini kami akan menjelaskan terkait efisien. Nah, secara umum, efisien adalah suatu usaha yang mengharuskan seseorang untuk melakukan penyelesaian tugas dengan tepat dan mampu menjalankan penyelesaian tugas dengan cermat dan berdaya guna. Kemudian, dalam belajar, efisien ini memiliki arti siswa dapat meminimalisir usaha dalam belajarnya, seperti meminimalisir waktu belajar, tempat, sarana, dan prasarana. Nah, walaupun siswa sudah meminimalisir usaha belajarnya, namun siswa tetap memperoleh hasil akhir yang maksimal. Kemudian, dalam penilaian dan evaluasi, efisien ini didefinisikan sebagai sebuah penilaian terhadap peserta didik dengan kriteria mampu meminimalkan sumber daya, baik itu tenaga, uang, dan waktu untuk mencapai tujuan yang optimal. Untuk contoh, kami menggunakan materi terkait rangkaian listrik. Nah, dalam indikator efisien, instrumen yang dibuat digunakan untuk menilai ketepatan waktu peserta didik dalam menyelesaikan percobaan dalam praktikum membuat rangkaian listrik. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu indikator yang ketiga pada kemampuan aplikasi, yaitu adalah fasih. Fasih ini merupakan penilaian yang dikembangkan dapat mengukur kelancaran peserta didik dalam berbicara, baik dalam kata, kalimat, maupun bahasa peserta didik. Jadi, hal ini berhubungan dengan penerapan pembelajaran yang fasih kepada peserta didik saat peserta didik ini tuh berbicara. Menurut Santoso dan kawan-kawan, pada tahun 2014 mengatakan bahwa kefasihan ini mengacu pada kemampuan peserta didik dalam memberikan bermacam-macam jawaban. Namun, Rasinski pada tahun 2014 juga mengatakan hubungan kefasihan ini dimulai dari ekspresi, dalam bacaan, lisan, atau prosodi. Kefasihan ini mengacu pada banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespon sebuah perintah. Jadi, kefasihan ini dapat mengukur penilaian dalam hal berbicara dengan memberikan macam-macam jawaban maupun ekspresi peserta didik. Di sini kita memberikan contoh pada implementasi
pada praktikum kelas 6 SD dengan materinya itu yaitu rangkaian listrik. Instrumen yang digunakan untuk menilai peserta didik dalam menjelaskan hasil praktikum dan diskusi kelompok dengan demonstrasi yang diberikan. Jadi kefasihan ini diimplementasikan dalam praktikum rangkaian listrik dengan menggunakan instrumen atau rubrik yang telah digunakan oleh pendidik untuk peserta didiknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, indikator dalam kemampuan aplikasi ada adaptif. Menurut Rahayu, perilaku adaptif adalah kemampuan seseorang untuk mampu menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Nah, jadi seseorang itu dikatakan adaptif ketika dia mampu menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi, penilaian yang dilakukan dapat mengukur perilaku peserta didik sesuai dengan lingkungan atau situasi tertentu. Apakah si peserta didik ini sudah dapat beradaptasi dengan lingkungannya atau belum? Nah, untuk contoh pengimplementasiannya, instrumen yang digunakan dapat mengukur kemampuan peserta didik ketika dihadapkan pada situasi bekerja atau berdiskusi dalam kelompok. Dalam hal ini ketika berdiskusi mengenai rangkaian listrik di kelas 6. Indikator selanjutnya adalah anggun. Nah, penilaian yang dikembangkan dapat mengukur keindahan yang disajikan dalam pelaporan hasil praktikum dan diskusi. Seperti yang kita tahu, anggun sendiri adalah apik, berwibawa, baik, cantik, dan elegan dalam tingkah laku, gaya, maupun rupa. Jadi, peserta didik diharapkan memperhatikan kerapihan dan keindahan dalam mengerjakan suatu proyek pembelajaran. Jadi anggun ini adalah satu dari 5 indikator dalam kemampuan aplikasi. Nah, contoh implementasinya pada praktikum rangkaian listrik, instrumen yang digunakan untuk menilai kerapihan, keindahan, kreativitas peserta didik dalam menyusun laporan, hasil praktikum, dan diskusi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang rubrik kemampuan aplikasi sesuai dengan pemahaman UBD. Kita telah mempelajari bahwa kriteria atau indikator jika peserta didik ini dapat memiliki kemampuan aplikasi, yaitu ada 5, yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Jadi, kita mengambil pada materi rangkaian listrik dengan menggunakan praktikum IPA kelas 6 SD. Jadi, apabila peserta didik ini dapat dikatakan sudah bisa mengaplikasikan, tentunya memiliki skor-skor yang baik untuk indikator yang telah ditetapkan kemampuan aplikasi ini. Yang pertama ada indikatornya yaitu adalah efektif. Jadi, misalkan dalam materi rangkaian listrik, hasil yang diinginkan dalam efektif ini, peserta didik mampu memahami konsep rangkaian listrik, baik seri dan paralel, melalui menggunakan percobaan rangkaian listrik dengan tepat. Dan memiliki skor 3, 2, dan 1. Jika skor 3, peserta didik ini mampu memahami 2 konsep dari rangkaian listrik melalui percobaan menggunakan rangkaian listrik dengan tepat. Jika 2, peserta didik ini mampu memahami 1 konsep menggunakan rangkaian listrik dengan tepat, dan jika peserta didik ini memiliki skor 1, berarti belum memahami konsep rangkaian listrik melalui percobaan menggunakan rangkaian listrik dengan tepat. Jadi ketika efektif ini, peserta didik seharusnya sudah mampu memahami 2 konsep rangkaian listrik. Yang selanjutnya ada indikator efisien. Dengan hasil yang diinginkan itu, peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan praktikum dan diskusi dengan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi kalau efisien ini mengenai masalah waktu. Sama, memiliki skor 3, 2, dan 1. Jika 3, peserta didik mampu menyelesaikan praktikum dengan tepat waktu yang lebih cepat. Jadi kalau nilainya 3 ini, peserta didiknya lebih cepat menyelesaikan sesuai dengan apa yang diinstruksikan dengan waktu yang lebih cepat. Jadi kalau 2 ini dengan waktu yang tepat dan 1 membutuhkan tambahan waktu. Yang selanjutnya ada kriteria fasih.
Fase ini, peserta didik mampu mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi dengan lancar. Sama memiliki skor 3, 2, dan 1. Jika 3, peserta didik mampu mempresentasikan hasil praktikum dengan lancar, jelas, dan ekspresif. Jika skornya 2 ini, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan lancar dan jelas, ataupun misalkan dengan ekspresif dan jelas. Seperti itu. Jadi kalau 2 berarti kriterianya hanya 2, kalau 3 secara lengkap. Sedangkan yang 1, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan lancar, atau misalkan dengan jelas, ataupun misalkan dengan ekspresif saja. Selanjutnya ada adaptif. Adaptif ini peserta didik mampu menyesuaikan diri dalam kelompoknya untuk praktikum dan diskusi. Jadi ini tentang adaptasinya peserta didik sudah mampu apa belum menyesuaikan dirinya kepada temannya atau teman sekelompoknya. Jika peserta didik memiliki skor 3, maka peserta didik ini mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan berkontribusi dalam kelompoknya. Jika peserta didik memiliki skor 2, peserta didik mampu berkomunikasi dan bekerja sama atau berkomunikasi dan berkontribusi ataupun berkontribusi dan bekerja sama dalam kelompok saja. Jika memiliki skor 1 ini berarti peserta didik hanya memiliki 1 kriteria dengan misalkan bekerja sama saja atau dengan berkontribusi saja. Ataupun hanya bisa berkomunikasi saja. Yang terakhir indikatornya yaitu adalah anggun. Jadi peserta didik melaporkan hasil praktikum dan diskusi dengan rapi, indah, dan kreatif. Jadi anggun ini masalah tentang keindahannya. Jika peserta didik memiliki skor 3, maka peserta didik ini melaporkan hasil praktikum dan diskusinya dengan rapi, berwarna, ataupun disertai dengan gambar pendukung. Jadi ada 3 kriteria, yaitu rapih, berwarna, dan disertai gambar pendukung. Jika peserta didik memiliki skor 2, peserta didik ini berarti hanya melaporkan hasil praktikum dan diskusi dengan rapih dan berwarna, atau berwarna dan disertai gambar, ataupun dengan rapih dan disertai gambar pendukung. Selanjutnya, jika peserta didik mendapat nilai skor 1, maka peserta didik ini melaporkan hasil praktikum dan diskusi dengan rapi saja, atau dengan berwarna, atau disertai hanya gambar pendukung. Jadi salah satu indikatornya saja. Jadi rubrik ini menentukan bahwa peserta didik ini sudah mampu atau belum menggunakan kemampuan aplikasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Baik, selanjutnya pada slide ini kami menaruh sumber-sumber yang kita gunakan untuk memperkuat kemampuan aplikasi baik efektif, efisien, fasih, adaptif maupun anggun yang teman-teman bisa lihat sesuai dengan apa yang kita paparkan dari sumber-sumber daftar pustaka yang kita tulis di slide ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga mendapat ilmu-ilmu baru ataupun ilmu pengetahuan tentang pemahaman UBD, khususnya dalam pemahaman kemampuan aplikasi sesuai dengan 5 indikator yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, maupun anggun. Sehingga kita sebagai calon guru profesional mengetahui bagaimana kemampuan aplikasi itu bisa tercapai dengan rubrik-rubrik tertentu. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.